Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas mengenai trader yang sering konsisten tidak butuh banyak entry. Banyak trader berpikir bahwa semakin sering entry atau trading, semakin besar juga peluang profitnya. Maka mereka buka chart terus, cari entry ya kan, cari setup, dan hampir setiap hari harus ada posisi. Tapi kenyataannya, trader yang benar-benar konsisten justru tidak terlalu banyak entry. Kok bisa gitu Bang? Bukannya semakin sering entry atau trading harusnya semakin cuan. Nah, di video kali ini kita akan bahas realitanya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang sedang mencari komunitas untuk trading ataupun butuh informasi dan juga market outlook, teman-teman bisa langsung join ke komunitas kita. Di sana nanti teman-teman bisa dapetin berbagai macam akses informasi serta market outlook yang akan kita kirimkan setiap harinya. Dan itu gratis, teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa langsung join dan dapatin berbagai macam akses informasi serta market outlooknya nanti. Oke? Tidak berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama, itu adalah ilusi ya. Banyak entry, banyak profit, itu ilusi teman-teman. Ini mindset yang paling sering menjebak sebenarnya. Teman-teman merasa bahwa kalau tidak entry itu tidak menghasilkan. Kalau tidak ada posisi, ketinggalan peluang, ya kan? Itu pasti terfikir. Akhirnya teman-teman mulai memaksakan setup yang ada, entry di kondisi tidak jelas, trading karena ya bosan aja gitu ya kan. Masalahnya tidak semua pergerakan market itu layak untuk kita tradingkan. Misalnya dari contoh setup teman-teman. Teman-teman harusnya trading itu ketika hanya market trend. Tetapi ketika market sedang sideways, seharusnya yang kita lakukan kan tidak boleh entry karena kan berlawanan dengan metode yang kita gunakan. Tapi ya karena teman-teman berpikir bahwa entry yang banyak itu sama dengan profit yang banyak juga, ya teman-teman bakal maksain untuk masuk. Ya akhirnya kejilat SL-nya doang, bahkan dalam beberapa hari cuman dapat SL aja, nggak ada TP-nya. Ya itu dari hasil pikiran kita yang seperti itu. Karena kalau kita lihat kan ya, apalagi misalnya kita contoh masuk ke sebuah komunitas yang banyak pamerin profit, mereka kan tradingnya atau entry-nya itu tiap hari begitu. Entah itu siang, pagi, malam ya kan. Hajar aja terus rata kiri, rata kanan ya kan. Masuk, ada news besar seperti NFP atau FOMC masuk. Padahal kan itu sebenarnya adalah hal yang harus dihindari. Karena jika news seperti NFP ataupun FOMC itu kan pergerakan market untuk trader yang scalping ataupun intraday itu besar. Jadi kalau untuk kondisi market kita ambil contoh dari XAU, pergerakannya itu ketika news FOMC ataupun NFP, spike-nya bisa 500 atas bawah atau bahkan lebih, ya kan? Mungkin bahkan sampai 1000 pips gitu. Nah, itu adalah hal yang harus dihindari. Apalagi ketika market sideways nih, yang harusnya kita tidak trading, malah teman-teman paksain trading. Jadi sangat berlawanan gitu. Jadi mindset-mindset seperti banyak entry dan sama dengan profit yang banyak itu sebenarnya salah ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu adalah kualitas lebih penting daripada kuantitas. Trader yang konsisten tidak mencari banyak entry sebenarnya. Mereka itu malah mencari entry yang tepat. Mereka hanya masuk ketika setup yang jelas, resikonya yang terukur, dan peluangnya masuk akal. Lebih baik 2 sampai 3 trade itu lebih bagus dalam seminggu daripada 20 trade asal-asalan. Karena satu trade yang buruk bisa menghapus beberapa profit sebelumnya, teman-teman. Contohnya teman-teman dalam minggu pertama udah profit nih, anggap kita hitung $500 gitu dalam minggu pertama. Ketika minggu kedua, market sedang sideways nih. Teman-teman gunakan metode yang harusnya dipakai pada market yang trend. Ketika jumpa market yang sideways, kan harusnya nggak entry nih. Tapi teman-teman paksain. Nah, profit di minggu pertama itu bahkan bisa habis, teman-teman. Atau bahkan malah nyentuh ke modalnya. Jadi hal itu yang harus kita hindari. Kalau memang bisa masuk atau bisa entry,
Ya entry, kalau tidak bisa ya jangan dipaksain. Lebih baik kita kehilangan momen daripada kehilangan modal. Jadi itu lebih baik sebenarnya teman-teman. Oke? Kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Karena 2 sampai 3 kali trade dalam seminggu itu lebih baik daripada banyak entry ya. Kita bisa lebih profit dan juga resikonya terukur serta kita lebih tenang. Begitu. Yang selanjutnya itu adalah overtrading itu sama dengan silent killer. Maksudnya gimana? Overtrading itu adalah salah satu penyebab terbesar akun kita hancur. Biasanya terjadi karena FOMO, ingin cepat profit, atau tidak sabaran. Semakin sering teman-teman entry tanpa alasan yang kuat, itu akan semakin besar kemungkinan teman-teman untuk salah, emosional, dan kehilangan kontrol. Trader konsisten justru malah menghindari ini, teman-teman. Karena kalau over trading itu kan bawaannya kita jadi makin nafsu untuk trading gitu ya kan. Entry-entry terus, hajar terus. Cuman kalau kita udah over trading itu berbahaya. Yang kita susun seperti metode, money management, serta apapun itu, ya itu kalau ketika udah over trading ya bakal kacau. Enggak ini ya, enggak bakal ngikutin tuh rules yang udah dibuat. Bakal dihajar aja semuanya. Lupa dengan market yang sedang sideways dihantam aja, rulesnya ditabrak. Jadi ya loss gitu ya kan. Jadi over trading teman-teman malah berpikir untuk ini harus dibalikin nih hari ini. Nggak boleh besok, harus balik hari ini. Nah, pikiran-pikiran yang seperti ini yang ngebuat kita jadi hancur. Begitu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah trader profesional lebih banyak menunggu. Ini fakta yang sering mengejutkan trader profesional itu lebih banyak menunggu daripada tradingnya, teman-teman. Mereka bisa lihat chart tanpa entry, skip peluang yang tidak jelas, dan sabar menunggu setup terbaik. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tidak trading juga bagian dari strategi sebenarnya. Maksudnya gimana, Bang? Ya, maksudnya tidak ada setup yang sesuai dengan metode, itu ya udah skip aja. Daripada kita kehilangan modal ya kan, ataupun profit yang udah kita kumpulin, lebih baik kita menunggu. Karena ya menunggu itu juga bagian dari trading itu sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman paksain ya takutnya ketika market sedang bagus ya memang bisa dapat profit yang banyak, tapi ketika market jelek, bahkan kita kebanyakan lossnya malah. Jadi itu lebih berbahaya. Ya, lebih baik kita menunggu jika ada setup yang muncul kita entry, jika tidak ada setup yang muncul kita ya tunggu aja nggak usah trading gitu. Itu lebih baik. Jadi sebenarnya nggak trading di hari itu nggak masalah. Begitu teman-teman. Ya, selanjutnya itu adalah mindset yang harus diubah. Kalau teman-teman ingin lebih konsisten, ubah cara berpikirnya. Bukan lagi berapa kali saya trading atau bisa entry hari ini, tapi apakah entry ini benar-benar layak untuk kita masuk. Karena dalam trading yang penting bukan seberapa sering teman-teman masuk, tapi seberapa tepat teman-teman memilih momen untuk entry. Ketika kita sembarangan entry, nggak ngikutin metode, nggak ngikutin rules, itu kan bakal sembarangan ya untuk entry-nya. Ya lotnya tidak jelas, money manajemennya tidak jelas, setup untuk exit dan entry-nya itu asal-asalan, jadi kita ya kebanyakan lossnya pasti daripada profitnya. Jadi ketika udah mulai berpikir bahwa harus entry hari ini, harus banyak-banyak entry, kalau nggak entry sakit kepala, itu lebih baik coba direnungin teman-teman. Karena itu adalah racun juga untuk teman-teman sendiri yang menghambat perkembangannya dalam trading, begitu. Oke? Dan untuk penutup, kalau teman-teman merasa sering loss, coba lihat yang salah apa? Itu bukan strateginya ya, tapi coba lihat ke frekuensi tradingnya teman-teman. Mungkin masalahnya bukan di cara teman-teman entry, tapi di seberapa sering teman-teman entry. Ingat teman-teman, trader pemula itu sibuk mencari peluang, sedangkan trader yang konsisten sibuk menunggu peluang. Kan berbeda itu ya pola pikirnya. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman, dalam seminggu teman-teman biasanya entry hampir setiap hari atau hanya setup
yang jelas aja nih yang di tradingin. Jangan lupa komen-komen di kolom komentar ya, nanti akan kita jawabin, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Untuk teman-teman yang pengen join atau sedang mencari komunitas untuk trading dan dapetin berbagai informasi, teman-teman bisa langsung join ke komunitas kita. Nanti teman-teman bakal dapetin berbagai macam akses informasi dan juga market outlook yang akan kita kirimkan. Nanti dari market outlook itu bisa dijadiin acuan untuk mapnya di hari itu. Jadi bisa dipakai ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.